Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Syara Adam, NIM 146210114. Ingin melanjutkan pekerjaannya Mas Irfan di part 1. Karena saya sekarang ingin melanjutkan game Flappy Bird pada part 2. Hasil game pada part 1 seperti ini. Sudah bisa melewati dan akan menabrak jika dan akan kalah jika menabrak. Tapi ini masih, nah kalau jatuh ke bawah dia belum mati ya. Jadi kalau jatuh ke bawah kan harusnya mati. Nah di sini saya akan memperbaiki itu. Yang pertama itu di burungnya. Nah di kondisi ini stopnya ketika hanya menyentuh si sprite 2 ini. Jadi di sini kita kasih kondisi OR. Kalau menyentuh si pipanya atau si posisi Y-nya di bawah ya, berarti posisi Y-nya ini kita pakai operator lagi. Si posisi Y-nya itu kurang dari berapa ini? Ini jatuhnya 173. Ya, 173. Ya, 179. Berarti ini kurang dari 178. Mungkin seperti itu ya. Kita coba dulu. Oh, sorry. Negatif ya, karena di bawah dia. Nah, sekarang kalau jatuh ke bawah, si burungnya akan berhenti. Nah, akan saat jatuh ke bawah, burungnya akan berhenti. Berarti si burungnya sudah mulai sempurna sedikit ya. Setelah itu di part 2 ini mungkin saya akan membuat backgroundnya, latar belakangnya. Kita buat sprite baru. Mungkin video untuk membuat backgroundnya akan saya percepat dari sini ya. Nah, kurang lebih bukit yang saya desain seperti ini. Ini nanti mungkin dalam seiringnya perkembangan tahap pengembangan nanti bisa lebih rapikan lagi. Oke, kita kembali ke code. Sekarang kita buat kontrolnya dulu, eventnya. Jadi ketika mulai ini kan masih di sini ya. Jadi kita buat agar berada di tengah. Nah, dia di tengah. Oke, karena saya kita dan si bukitnya ini nanti kan bergerak dari ke kiri terus ya, ke kiri terus. Jadi nanti kita buat infinite loop atau forever ini. Kita berikan motion. Jadi nanti agar si bukitnya ini bisa ke kiri, kita beri set x-nya ya mungkin ya. Jadi set x-nya si bukit tersebut akan berkurang 3. Bukan set x tapi change x.
minus 3. Nah, si bukitnya berjalan ya dari kanan ke kiri. Oke, karena ada burungnya kita matikan dulu semua kode pada burung, kita lepas. Pada pipanya juga kita lepas. Jadi saya akan membuat testingnya oke, burungnya kita matikan juga di hide. Nah, jadi kan sudah berjalan dari kanan ke kiri. Tapi kalau di sini nanti harusnya ketika ini ke sini langsung si bukitnya ini langsung ketembak ke sini lagi ya. Jadi itu kita buat kondisi dulu pakai if. Nah, pakai if-nya ya. Kalau posisi X-nya ini kurang dari ini berapa ini? 465 segitu ya. X-nya 465. Bener ya, 465 ya. Ya 465. Kalau kurang dari negatif 465, kalau si temboknya ini sudah nempel, kita langsung set lagi posisi temboknya ke sebelah kanan, langsung kita tembakkan, yaitu tinggal mengkalikan min 1. Jadi agar hasilnya positif 465. Jadi min kalau dikali min kan positif, jadi tinggal kita kalikan 1 agar temboknya itu bisa berpindah ke sebelah kanan. Jadi kita memakai operator ini. Lalu kita set X-nya. Nah, kita set X-nya ke posisi lama, X positionnya. X positionnya dikali min 1. Kita coba dulu. Itu sepertinya kurang ya. 464. Nah, 464 ya. Coba. Nah, si bukitnya jika sudah hampir habis itu akan, nah sudah benar ya, tapi itu perubahannya sangat kasar sekali, nggak smooth. Karena kalau sadar ini masih terpotong, jadi seperti lag. Nah, seperti kepotong gitu ya. Jadi kita harus seakan-akan memberikan animasi smooth itu menggunakan, kita set dulu size-nya 150% agar lebih besar. Nah, kita set dulu setnya. Setelah itu nanti kita akan kembalikan lagi ke 100. Ini kalau kita lihat, nah itu kan masih kurang sedikit ya. Jadi kita cek dulu itu di kira-kira berapa ya, di 490 X-nya ya, ukuran X-nya. Coba di 490. Di 490 berhenti. Kita cek dulu, kita coba cek dulu. Oh, masih belum. Oh, yang ininya kita keluarkan dulu sebentar. Yang set size-nya itu masuk ke dalam loop-nya. Jadi ada di dalam loop. Kita coba cek. Nah, akhirnya dia sudah mulus ya. Jadi tidak seperti terpotong lagi. Nah, sudah seperti mulus, sudah terlihat mulus.
Oke, ini seperti sudah mulus ya. Nah, tapi kan ini masih banyak space kosong. Jadi nanti kita akan mengcloning si tembok ini. Temboknya ini kita akan cloning jadi akar seakan-akan tuh seperti menyatu gitu ya. Kita buat cloning dulu. Cloning create clone. Dapat kondisi ketika clone-nya di start. Kita melakukan yang sama. Set jadi 150 dulu. Setelah itu kita set X-nya agar ke paling ujung. Paling ujungnya itu di 480 dulu. Setelah itu kita kembalikan lagi agar 100% lagi. Oke, belum panggil ya ininya ya. Sekarang kita buat blocks. Seperti sebenarnya kita akan melakukan yang sama yang ada di sini. Jadi seperti ini forever. Nah, ini sebenarnya bisa kita copy, kita masukkan sih. Kita copy, kita taruh sini juga. Tapi nanti jika ada perubahan, kita akan mengubah dua-duanya dan itu tidak efektif ya. Jadi kita buat blocks dulu. Move contohnya. Move ini akan berisi ini. Nah, dan di forever-nya kita panggil move, di sininya kita juga panggil move. Nah, ini kan menyatu seperti ini sudah ada. Nah, ininya masih ada space. Mungkin tinggal kita kira-kira lagi aja. Ukurannya di berapa ya? Di 479 mungkin. Ininya masih kurang ya. Oke, sebentar. Ini mungkin belum cepat tapi ini sudah menyatu. Mungkin di ininya yang tembok bagian kirinya mungkin bisa saya lebarkan sedikit. Nah, sudah menyatu ini ya, tinggal garisnya kita lebarkan juga. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sip, sudah menyatu seperti itu dan seluruh kodenya bukitnya sudah bisa bergerak secara infinite ya. Kita coba dulu, kita nyalakan semuanya. Selanjutnya kita nyalakan. Kita coba dulu. Oke, burungnya belum saya nyalakan, sorry. Nah, sudah bisa jalan ya. Tetapi sekarang problemnya temboknya berada di paling depan layarnya. Kan nggak bisa kelihatan ya. Nah, kita harus membawa si ininya, pohonnya ya. Kita mulai ulang dulu. Jadi pohonnya harus kita bukitnya harus kita bawa ke belakang layar, itu di sini. Looks-nya kita, nah, go backward. Sebenarnya karena ada 3 layar sebenarnya ya, untuk angka amannya kita set 10 saja. Coba lagi pohonnya kita tampilkan dulu, sorry. Nah, sekarang pohonnya sudah berada di bukitnya, maksudnya bukitnya sudah berada di bagian belakang. Nah, ini pada part 2 saya
telah memperbaiki untuk kondisi burung ketika jatuh dan menambahkan background bukit. Untuk bukitnya sendiri sebenarnya bisa diperbaiki lagi ya. Karena ini nanti pasti dalam tahap pengembangan teman-teman saya nanti selanjutnya pada part-part berikutnya akan diperbaiki oleh teman-teman saya, gambar-gambar bukitnya ataupun yang lainnya. Dan yang terpenting ini sudah jalan. Nah seperti ini juga kan matinya belum bagus ya, jadi nanti ada di part 3 atau kalau nggak salah part 4 nanti teman saya yang memperbaiki itu. Tinggal satu lagi yaitu skor. Kita buat skor di part 2 ini. Oke, untuk membuat skor pertama kita buat variabel dulu. Variabel skor. Variabel skor ya. Nah, ini skornya. Yang ini kita hide dulu saja. Kita hide agar yang tampil hanya skornya. Nah, skor akan bertambah ketika si burung berhasil melewati pipanya ya. Jadi kalau nah itu harus bertambah satu. Nah itu harus bertambah satu. Itu kita cek di sini. Ya di sini ya. Kita buat kondisi dulu di kontrol ini. Setelah itu motion. Nah ini dia split 1 itu burung. Kalau eksposisinya kita buat ini operator. Kalau si eksposisi dari burung itu telah melewati si posisi pipanya, berarti posisi pipa itu ada di position X. Nah, kalau melewati itu kita tambah skornya. Nanti kita change X. Ya, change X. Sorry, variabel. Change si skornya menjadi 1 ya, menambah 1. Dan kondisi ini kita masukkan di bawah sini. Oke, setelah itu kita coba run dulu ya, apakah bertambah skornya. Nah skornya sudah bertambah ya, tapi nambahnya tidak 1, melainkan langsung berapa itu, 12 ya mungkin. Oh iya, langsung nambah 12. Nah kan kita inginnya setiap melewati pipa itu menambahnya 1, berarti kita harus cek lagi. Karena kenapa kok menambah 12? Jadi selama burungnya melewati itu akan dicek terus. Akan dicek terus. Nah kita ceknya itu ketika sudah lewat aja, jangan selama di posisi itu baru kita tambah skornya, jangan. Jadi kita ceknya setelah melewati aja. Setelah melewati mungkin kita bisa buat variabel baru. Mungkin already scored. Nah yang pertama kita set dulu si already scored-nya ke no atau false ya, false. Setelah itu kita tambahkan operator lagi. Bersama dengan kalau si already scored-nya itu masih no atau masih false, baru akan ditambah. Ini kita masukkan ke sini dan ini kita masukkan ke sini. Setelah itu kita set ulang si already score-nya ke yes. Kita coba dulu.
Nah, sudah berhasil ya. Itu satu nambahnya tapi dua-dua ya. Lah, nambahnya kan kita inginnya satu aja. Itu kenapa? Karena ada dua pipa yang dicek. Jadi kalau pipa atas dan pipa bawah itu terus semua, jadi nambahnya dua. Nah, mungkin kita akan cek di kondisi pipa atasnya aja. Kita pakai operator N lagi. Pakai auto sama dengan. Kalau si pipanya ini yang atas aja mungkin atau bawah juga bisa, bebas. Dan yang ini kita masukkan ke situ lagi. Sorry. Nah, jadi kita akan cek, dan juga kalau pipanya salah satu aja, jangan dua-duanya. Kalau pipa atas saja sudah boleh nambah skor. Kita coba lagi, jalankan. Nah, sudah berhasil ya. Namanya 1 poin aja. 159, 160, 161, 162, 163, 164. Setiap ini kita akan set skornya ke 0. Itu di sini set si skornya menjadi 0. Jadi setiap diklik akan menjadi 0 terus. Nah, namanya kan sekarang 1-1 ya. 1 1. Nah, jika dimulai ulang dia akan ke 0 lagi. 2, kalau dimulai ulang akan ke 0 lagi. Oke. Ya, sejauh ini berhasil ya. Oh, mungkin pada perubahan part 2 saya menambahkan itu saja. Skor, background, dan pengecekan kondisi ketika burungnya berada di bawah tanah atau jatuh. Nah, mungkin di part 2 kita sampai situ saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh part 3 oleh teman saya nanti. Kalau ada salah kata mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.